Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kembali kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati sarapan rohani, yaitu firman Tuhan, makanan yang sesungguhnya bagi tubuh jiwa roh kita. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar dari kehidupan seorang wanita penjual kain ungu dari kota Tiatira yang bernama Lydia. Mari kita sama-sama baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tidak banyak informasi yang ditemukan di dalam Alkitab mengenai Lydia. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa Lydia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Tidak dijelaskan siapa saja yang tinggal di dalam rumahnya. Bisa saja suami dan anak-anaknya, bisa juga orang tua atau saudara-saudaranya, atau juga hamba-hambanya. Yang pasti, Lydia benar-benar memberi dampak bagi keluarganya untuk percaya kepada Yesus dan dibaptis. Dijelaskan juga bahwa Lydia adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang secara tidak sengaja bertemu dengan Paulus dan Silas saat mereka berada di Filipi. Sebagai penjual kain ungu pada zaman itu menunjukkan bahwa Lydia adalah seorang pedagang kain yang bukan kaleng-kaleng, karena pada zamannya kain ungu merupakan kain yang berkualitas dan harganya mahal, yang biasanya dipakai oleh bangsawan atau keluarga kerajaan. Lydia bertemu dengan Paulus dengan secara kebetulan saat dia berkumpul dengan perempuan-perempuan lain di sebuah tempat ibadah Yahudi di luar gerbang kota Filipi. Dan pada hari itu adalah hari Sabat. Dapat dipastikan bahwa kehadiran Lydia dan perempuan-perempuan lain itu berada di tempat ibadah adalah beribadah kepada Allah. Ketika Lydia mendengar Injil tentang Yesus Kristus, dia langsung terbuka untuk memperhatikan dan memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, setelah pertobatan Lydia dan pembaptisan dirinya, dia mendesak Paulus dan rekan-rekannya untuk tinggal di rumahnya jika Paulus dan rombongannya menganggapnya setia kepada Tuhan. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16 maksud saya, ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Di sini Paulus yang mengatakan demikian ya. Jadi maksudnya Lydia mengajak Paulus dan rombongannya untuk datang ke rumahnya untuk menumpang. Nah, di sini kita lihat bahwa tindakannya menunjukkan keinginannya untuk memberikan keramah tamahan. Kisah Lydia di dalam Alkitab merupakan contoh tentang pemeliharaan Tuhan dan perhatian Tuhan bagi orang yang percaya. Lydia adalah seorang penyembah Tuhan, tetapi dia belum mendengar
tentang Yesus. Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus selalu ada di tempat yang tepat saat kita sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, pada saat itu Allah mengalihkan Paulus dan rekan-rekannya dan memastikan bahwa Lydia bisa mendengar tentang Yesus. Kita melihat bagaimana Allah kita selalu hadir untuk menyelamatkan umat-umatnya. Meskipun Lydia adalah wanita karir yang sangat sukses, boleh dibilang ya, itu tidak menghalanginya untuk membagikan apa yang dia dapat dari Paulus tentang Yesus. Dan dia tidak pernah terlalu sibuk untuk bersikap ramah kepada orang lain. Di sini kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan seorang Lydia, bahwa tidak seorang pun akan dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan kalau Tuhan tidak membuka hatinya. Tanda orang yang Tuhan sudah bukakan hatinya akan siap memperhatikan firman Tuhan serta memiliki kuasa untuk melakukannya. Lydia menerima Yesus dan memberi dirinya dibaptis beserta seisi rumahnya. Orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Tuhan Yesus pasti memiliki kerinduan untuk melayani. Kita dapat melayani Tuhan dengan apapun profesi kita dan apa yang kita miliki. Lydia melayani Tuhan dengan menampung Paulus dan rekan-rekannya di rumahnya. Kisah Lydia memperlihatkan bahwa Tuhan bekerja melalui orang-orang dengan membuka hati mereka untuk membantu mereka mempercayai kabar tentang Yesus. Keselamatan adalah dengan iman kepada Yesus melalui kasih karunia dan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan manusia. Nah, ketika Paulus menceritakan siapa Yesus itu dan mengapa ia mati untuk dosa manusia, Lydia menunjukkan roh yang rendah hati. Dia menerima dan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Selanjutnya, dia dibaptis dan membawa keselamatan seisi rumahnya. Sebuah contoh awal bagi kita tentang bagaimana memenangkan jiwa orang-orang terdekat di keluarga kita. Lydia juga memuji Tuhan dengan berkat-berkat yang sudah ia terima. Dan dia dengan begitu cepatnya membagikannya kepada Paulus dan rekan-rekannya. Teladan yang menunjukkan bahwa kita tidak dapat membayar kembali Allah untuk keselamatan yang sudah kita dapat. Tetapi kita memiliki kewajiban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Hasil dari pertobatan Lydia menjadikan gereja mula-mula dibentuk untuk pertama kalinya di Filipi. Rumah Lydia menjadi tempat berkumpulnya jemaat mula-mula di Filipi. Anggota pertama dari persekutuan itu adalah hamba perempuan yang pernah mempunyai roh tenung, kepala penjara dan keluarganya, serta seisi rumah Lydia. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40. Nah, kesimpulan dari renungan pada pagi hari ini adalah mengenali Yesus, belajar tentang Yesus, mengikut Yesus, menjadi semakin seperti Yesus, berarti suatu keinginan yang semakin bertumbuh di dalam diri kita untuk melayani seperti yang Yesus lakukan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.